Halo teman-teman, kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya memakai MacBook Air M1 kurang lebih hampir 1 tahun. Saya pakai untuk bekerja sebagai seorang front-end developer. Sebelum pakai MacBook ini, saya pakai laptop Asus. Ya, ini Asus VivoBook M409DA dan OS-nya itu pakai Linux. Lalu kenapa saya putuskan untuk pindah ke MacBook? Yang pertama tentunya saya ingin merasakan pengalaman pakai macOS, karena pakai Windows dan Linux itu sudah pernah. Terus yang kedua, baterai dari M1 ini, MacBook Air M1 ini itu tahan lama. Terus budget yang masuk untuk beli MacBook itu yakni di MacBook Air M1. Lalu juga menjadi alasan adalah yakni keyboard dan trackpad MacBook yang enak dipakai, tentunya untuk ngoding. Oke, langsung saja kita bahas secara lengkap. Oh ya, untuk harga sudah turun berkisaran 10-11 juta untuk baru. Dulu saya sempat dapat di harga 12 jutaan di tahun 2024. Dari segi desain dan build quality, MacBook Air M1 ini saya rasa masih sangat modern di tahun 2025 ini. Meskipun bezelnya tergolong tidak tipis kalau dibanding dengan MacBook yang baru, tapi secara look and feel masih oke kalau kita bawa kerja, misal ke cafe bertemu klien. Nah, ini biar lebih terlihat profesional gitu ya. Lalu untuk build quality juga kokoh karena pakai aluminium unibody, tentunya ringan dan tipis. Nah, ini mudah kalau mau dibawa ke mana-mana. Untuk hinge atau engselnya itu terasa kokoh dan tentunya itu bisa dibuka pakai dengan satu tangan. Lalu tidak ada kipas ini, jadi membuat desain MacBook ini bisa tipis, tapi juga menjadi suatu kelemahan karena tidak adanya kipas. Kalau dipakai kerja berat tentunya akan menjadi panas, dan kelebihannya karena tidak ada kipas tentu tidak akan ada suara yang keluar dari MacBook tersebut. Biasanya kalau ada kipas itu ada suara bising kalau dibuat kerja yang berat. Untuk speaker ini juga masih enak didengar, bassnya itu kerasa.
Untuk baterai masih di 92%, cycle count-nya di 220. Dan ini pemakaian SSD ya sisa 76 GB. Ini saya pakai hanya untuk ngoding saja. Lalu untuk charger, kita dapat charger USB Type C ke Type C. Dan ini kita akan lihat pemakaian RAM. Ini saya gunakan untuk running Docker, ada 4 kontainer, dan juga ada running Ollama AI. Ada juga beberapa apps seperti Cursor, lalu browser Arc, untuk spesifikasinya itu untuk chipsetnya pakai M1 ya, tentu chipset generasi pertama. Lalu untuk RAM-nya 8 GB, untuk SSD 256 GB. Lalu untuk port ada 2 USB Type C. Ini dua-duanya bisa buat charger, untuk display out juga bisa, transfer data bisa. Lalu ada di samping kanan itu satu audio jack. Untuk layarnya sendiri itu resolusinya 13,3 inci dengan resolusi 2560 kali 1600 pixel dengan kecerahan hingga 400 nit. Untuk refresh rate masih di 60 Hz. Berdasarkan pemakaian selama ini, dari segi performa tidak ada kendala sama sekali, bahkan lebih cepat dibanding dengan laptop saya sebelumnya. Pada laptop Windows atau Linux yang saya pakai itu RAM-nya 16 GB dengan SSD 256 GB. Tapi karena prosesornya itu Ryzen 3, jadi ya untuk dari segi performa masih kurang. Lalu MacBook Air M1 ini kalau dipakai kerja sebagai web developer masih sangat mumpuni. Biasanya saya running aplikasi project itu dengan React, Node.js, VS Code. Lalu ada beberapa browser, Postman, Figma, bahkan kadang running aplikasi Docker dengan beberapa kontainer, itu masih berjalan sangat smooth ya. Lalu untuk buka emulator Android atau iOS itu juga masih lancar, tapi dengan catatan ya kita running satu project untuk iOS saja atau untuk Android saja. Lalu saya juga menemukan kondisi di mana saat running project AI chatbot dengan AI model itu di B3 dengan Ollama di lokal, saat melakukan prompt itu sangat lambat dan membuat MacBook jadi lambat juga. Kalau dari segi editing video juga masih mumpuni. Saya pakai DaVinci Resolve 18 untuk mengedit video ringan-ringan tanpa efek, itu juga masih lancar
walau kadang ada patah-patah saat running timeline. Untuk software graphic design seperti Figma itu juga masih lancar. Lalu kalau mau jadi full stack developer ya sambil jadi UI UX designer, kalau pakai MacBook RM1 ini ya masih sangat bisa diajak kerja. Tapi perlu diperhatikan juga karena tidak ada kipas pendingin. Kalau dibuat kerja yang berat bisa menaikkan suhu dan akan terasa panas, apalagi di ruangan yang suhunya panas juga. Untuk kalian yang sering meeting, kabarnya cukup jelas bisa dipakai meeting meskipun ada sedikit noise kalau kurang cahaya. Saya pun jarang pakai kamera ini karena biasanya tidak open kamera, hanya open mic saja. Untuk speaker sangat enak ya didengar, beda dengan laptop Asus saya yang lama ya. Buat entertainment, dengar lagu, nonton film masih sangat nyaman. Satu lagi pengalaman saya pakai waktu editing foto pakai laptop yang lama, warnanya itu sering salah. Kalau misal kita edit warna sudah kita rasa benar, tapi ketika dibuka di device lain seperti handphone lalu atau dicetak itu hasil warnanya tidak sesuai. Nah, kalau kita pakai MacBook ini karena ini layar MacBook, jadi tentunya warna akurasinya itu ya sangat akurat. Ini dia salah satu yang menjadi keunggulan dari chip M1 di MacBook Air M1 ini, karena efisiensi daya dan performa yang sangat baik. Baterai MacBook ini bisa bertahan sangat lama. Saya bekerja ngoding itu dari jam 8 sampai sore jam 5 itu masih bertahan, bahkan kadang sampai malam itu masih ada. Kalau kerja di luar tidak perlu lagi khawatir habis baterai karena bisa tahan seharian. Dulu sebelum pakai MacBook Air M1 ini setiap 2 jam sekali harus dicas, dan kalau kerja tidak sambil dicas itu performa turun drastis. Tapi dengan MacBook ini meeting dan kerja seharian itu masih bisa. Tapi perlu jadi catatan ya, jika pakai peripheral lain atau perangkat lain yang tersambung dengan kabel ke MacBook ini akan membuat baterai lebih cepat habis. Misal saya itu pakai monitor dengan keyboard USB yang terhubung via dongle. Nah, itu baterainya jadi lebih boros, tapi masih bertahan agak lama, tapi tidak selama kalau tidak pakai peripheral eksternal. Lalu untuk kekurangan ya, nah ini jadi kelemahan yang kalau di tahun 2025 ini perlu dipertimbangkan, yakni yang pertama RAM-nya hanya 8 GB. Kalau kita sebagai profesional 8 GB ini saya rasa masih kurang ya. Seperti kalau ngoding untuk AI, nah itu tentunya perlu resource yang besar. Lalu SSD hanya 256 GB. Nah ini saya merasakan juga kadang cepat penuh. Jadi saya akali dengan menyimpan data-data itu di hard disk eksternal. Lalu tidak ada kipasnya,
Terus untuk port ini terbatas karena hanya 2 Type C dan 1 USB jack audio. Terus bezel masih tebal ya di tahun 2025 dibandingkan dengan MacBook yang terbaru, itu bezelnya sudah tipis. Dan tentunya modelnya ini masih ikut yang lama. Untuk kelebihan dari MacBook Air M1 ini, yang pertama prosesornya itu M1 ya, M1 chip. Ini masih sangat powerful di tahun 2025. Baterai itu seharian bisa bertahan. Lalu untuk keyboard, untuk programmer keyboard ini saya merasakan sangat enak, beda dengan generasi sebelumnya, apalagi dengan laptop Windows atau Linux saya. Lalu untuk desain ini tipis dan tidak berat, enak dibawa kerja di mana-mana. Dan karena tidak ada kipas, ini jadi tidak berisik. Jadi MacBook Air M1 ini masih sangat cocok untuk kalian yang ingin kerja sebagai web developer atau mahasiswa, konten kreator pemula seperti saya. Selama editing kalian tidak berat seperti editing 4K, bisa dipakai kerja di mana saja tanpa bingung habis baterai. Jadi ini sangat rekomendasi bagi kalian device dari Apple. Oke, cukup sekian pengalaman saya memakai MacBook Air M1 kurang lebih hampir 1 tahun ini. Semoga bisa membantu teman-teman jika kalian ingin cari referensi MacBook. Dan sekian, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kamu suka video seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.